Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Pirni Nurwanda Agnia dengan akhiran NPM 052 dari kelas B. Sebelumnya yang saya hormati Bunda Weli Nores Kartadireja SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori belajar bahasa. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Jean Piaget, yaitu seorang tokoh psikologi perkembangan anak dan juga bagaimana teorinya ini digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, Jean Piaget ini lahir di Swiss pada tahun 1896. Beliau seorang ahli psikologi perkembangan anak dan juga pencetus dari teori perkembangan kognitif. Adapun fokus utama penelitiannya adalah bagaimana cara anak membangun pengetahuan mereka melalui pengalamannya sendiri, dan sampai sekarang teori ini masih digunakan dalam dunia pendidikan. Lalu ada inti pemikiran Piaget. Menurut Piaget, anak itu belajar secara aktif, jadi tidak hanya mendengar penjelasan dari guru, tetapi juga perlu mengalaminya, mencoba, dan membangun pemahaman melalui interaksi mereka dengan lingkungannya. Lalu yang selanjutnya ada tahap perkembangan kognitif. Piaget menjelaskan bahwa perkembangan berpikir anak itu melalui 4 tahap. Yang pertama ada tahap sensori motor, yaitu usia 0 sampai 2 tahun. Nah, pada tahap ini anak belajar melalui indera dan gerakan tubuh. Lalu yang kedua ada tahap praoperasional, yaitu usia 2 sampai 7 tahun. Nah, pada tahap ini anak mulai berkembang kemampuan berbahasanya, tetapi cara berpikirnya itu masih sederhana dan hanya dipengaruhi oleh hal-hal yang terlihat secara langsung. Lalu yang ketiga ada tahap operasional formal, yaitu usia 7 sampai 12 tahun. Nah, pada tahap ini anak sudah mulai bisa berpikir secara logis, tetapi hanya untuk hal-hal yang konkret dan nyata. Lalu yang terakhir ada tahap operasional formal, yaitu usia 12 tahun ke atas. Nah, pada tahap ini anak sudah mulai bisa berkembang secara abstrak, mengambil kesimpulan, dan juga memahami ide-ide yang lebih kompleks. Selanjutnya, menurut Piaget, anak itu belajar melalui 2 proses, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah ketika anak memasukkan informasi baru ke pengetahuan yang sudah ada, sedangkan akomodasi adalah ketika anak perlu menyesuaikan atau mengubah pemahamannya karena menemukan informasi yang baru. Nah, 2 proses ini akan terjadi secara terus-menerus setiap kali mereka belajar bahasa. Lalu yang selanjutnya ada kontribusi Piaget. Teori Piaget ini menjadi dasar dari konstruktivisme, artinya pembelajaran bahasa harus aktif dan melibatkan pengalaman yang nyata. Jadi bukan sekedar mendengarkan penjelasan dari guru. Nah, ada seperti kegiatan berdiskusi, membaca, menulis, mengamati teks, dan bekerja kelompok itu sangat membantu siswa membangun pemahaman mereka sendiri. Selain itu, guru juga harus menyesuaikan pembelajaran dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Adapun contoh penerapannya, di sekolah SD pembelajaran fokus pada hal konkret seperti mendeskripsikan benda, di SMP siswa sudah bisa menganalisis teks sederhana, dan di SMA siswa sudah bisa memahami ide abstrak dan membuat argumen. Nah, jadi kesimpulannya ialah Piaget memberikan pemahaman yang penting tentang bagaimana anak berpikir dan belajar, dan juga teorinya ini bisa membantu guru untuk menyesuaikan pembelajaran bahasa sesuai dengan tahap perkembangan siswa, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.